Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif jami'i sifatil kamalat. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka masuklah kita pada fase alam mahsyar, satu kehidupan yang kedua setelah alam kubur. Terdahulu sudah kita bahas bagaimana kehidupan alam kubur yang Nabi katakan dalam hadis Imam Tirmidzi, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan selanjutnya akan menjadi mudah. Tetapi kalau sudah alam kuburnya menjadi sulit baginya, maka fase kehidupan akhirat selanjutnya akan menjadi susah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kehidupan di alam mahsyar ini pastinya setelah kita berada di alam kubur, kayak seperti orang-orang Islam, orang-orang non-muslim yang sudah meninggal dunia sekarang, mereka sekarang merasakan fase yaitu di alam kubur. Nah, nanti setelah terjadi daripada tanda-tanda besar kiamat, datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal sebagai fitnah terbesar sepanjang masa, sepanjang abad diutusnya para nabi, para rasul, para da'i, para ulama salihin. Fitnah terbesar fitnah Dajjal. Setelah itu ada Nabi Isa juga yang bisa membunuh Dajjal. Kemudian datanglah Ya'jud wa Ma'jud, atau sebelumnya matahari terbit dari sebelah barat, Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian juga setelah itu Ya'jud wa Ma'jud terbunuh juga dengan doa Nabi Isa. Dikirimlah oleh Allah binatang-binatang kecil namanya Nagof, seperti ulat di leher-leher Ya'jud wa Ma'jud. Yang ini pun ceritanya, maksudnya kaum Ya'jud wa Ma'jud disebut oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Kahfi pada ayat 92, ayat 96, ya, inna Ya'jud wa Ma'jud mufsiduna fil ard, sampai meninggalnya Nabi Isa nanti. Kemudian barulah saat itu manusia yang tadi beriman akhirnya mereka
kembali kafir, kembali murtad ketika Nabi Isa sudah meninggal, Imam Mahdi juga sudah wafat. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala kirim angin sejuk dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa seluruh orang beriman, yang dia lebih lembut daripada sutra. Angin sejuk ini tidak akan meninggalkan satu manusia yang dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qabadathu, pasti dicabut nyawanya oleh angin sejuk ini. Setelah itu kaum muslimin meninggal semua. Saat itulah terjadi masa yang sangat hebat kemaksiatannya, sampai manusia, orang-orang kafir ini berzina di jalanan, di tengah jalan, di hadapan umum. Orang-orang terbaik saat itu pun tidak beriman. Di antaranya ada seorang yang namanya Luka bin Luka. Dia akan berkata, pak, mas, jangan buat ini di sini, sana buat di semak-semak. Dia cuma bisa bilang begitu, hadirin. Sampai akhirnya terjadilah gempa bumi di timur, maksudnya di barat, di timur, dan juga di Jazirah Arab, sehingga datanglah hadis ini riwayat Imam Muslim pada 7467 yang Nabi bersabda, setelah terjadi tanda-tanda kiamat yang 10 itu, akhirnya keluarlah narun, satu api, takhruju minal Yaman, satu api yang sangat hebat akan datang keluar dari arah Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan mendorong mereka, yang akan menggiring mereka ke padang mahsyar. Jadi tentunya setelah ini ada api yang sangat hebat, ada satu onta dinaiki oleh 5 orang, 10 orang, ada yang nggak kebagian, ada yang berlari, ada yang terkena daripada jilatan api yang sangat besar itu. Barulah ditiup sangkakala, bangkitlah hari kiamat. Jadi fasenya itu setelah alam kubur, ada api yang sangat hebat ini menggiring manusia ke padang mahsyar, kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan terjadilah kiamat besar. Saat itulah terbukti firman Allah tentang ayat-ayat kiamat. Jadi selama masih ada orang beriman, ayat-ayat kiamat tidak akan bangkit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal-farash. Manusia aja seperti laron tuh yang berterbangan. Wa takunul jibal, sedangkan gunung-gunung kal-ihni, seperti kapas al-manfush yang dihempaskan. Idzas samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang beradu yang miliaran itu aja. Idzas syamsu kuwirat, matahari digulung, matahari pun akan hancur. Ya, hadirin, kemudian jadi datangnya ayat-ayat kiamat ini diharamkan oleh Allah selama masih ada orang beriman di permukaan bumi ini. Masih ada satu saja orang beriman tidak akan bangkit hari kiamat. Begitu penghormatan Allah Ta'ala kepada satu orang muslim. Ini bukan tanpa dalil. Kalau mau ditampilkan dalilnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomornya pun belum jauh, masih 390 sekian. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. 392. Yang ini nggak terbuka ya Pak, rusak ya. Hadirin, pada 392 Nabi sabdakan, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat hatta la yuqal fil ardi, sehingga tidak lagi ada orang di permukaan bumi ini yang mengucapkan apa? Allah, Allah, Allah. Yang beribadah kepada Allah sudah enggak ada, barulah bangkit hari kiamat. Barulah ayat-ayat tadi akan dijadikan sebagai kehancuran alam semesta. Hadirin, iman yang ada dalam dada kita lebih mahal harganya daripada kekayaan dunia dan seisinya.
Bahkan matahari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kelanggengannya bergantung kepada satu orang beriman yang eksis, yang available di dunia ini, sekalipun cuma satu orang. Baik, setelah kebangkitan hari kiamat, hancur tuh semuanya Pak. Apalagi kalau kita baca surat Al-Hajj ayat ke-1 ke-2-nya itu. Sangat menyeramkan itu ayat kiamatnya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sangat dahsyatnya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan melihat ibu-ibu yang sedang mengandung melupakan bayi, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, melupakan bayinya sedang disusui itu, hadirin. Saking gentingnya goncangan hari kiamat, dilepas bayinya yang masih merah itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang mengandung menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara. Kamu akan melihat manusia terhuyung ke sana kemari. Allah katakan, wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi siksa Allah yang sangat pedih. Goncangan hari kiamat. Nah, setelah itu barulah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, diletakkan di satu tempat sangat luas yang kita kenal, yaitu kata baginda, datanglah api dari Yaman yang akan menggiring mereka ila mahsyarihim, ke padang mahsyar mereka. Ini dia hadisnya pada 7.400 sekian tadi yang sudah kita baca. Jadi fase-fase ini hadirin akan kita alami yang jelas ya. Padang mahsyar itu sangat dahsyat sekali. Satu hari di padang mahsyar nilainya ada 50.000 tahun di sini, hadirin. Matahari didekatkan 1 mil, yang memang sekarang tubuhnya kita tuh di padang mahsyar tidak seperti sekarang. Bayangin 1 mil seperti apa itu Pak, dekatnya. Yang jelas kata Nabi, hadisnya itu manusia sampai keluar keringat. Keringatnya itu ada yang sampai ke tumitnya, betisnya, pahanya, menenggelamkan dadanya sampai dirinya, tergantung daripada iman dan amal solehnya. Satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun di dunia, dalam surat Al-Ma'arij pada ayat keempatnya itu. Ya, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Satu harinya di sana 50.000 tahun di sini, hadirin. Saat itu kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian para jamaah. Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana lelaki dan perempuan kalau dibangkitkan dari kuburnya tanpa ada pakaian? Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, wahai wanita-wanita muslimah yang bertanya masalah ini, innal amra yawma idin asyaddu min dalik. Saat itu tidak akan ada orang berani untuk menoleh kanan ke kiri, ke atas ke bawah, tidak berani. Kenapa? Urusan saat itu sangat genting. Satu orang tidak akan berani tengok sana, tengok sini. Dari situ Nabi juga bersabda bahwa orang pertama yang dipakaikan pakaian nanti di padang mahsyar setelah selesai masa-masa itunya, masa-masa pertolongannya, syafaatnya, orang pertama yang dipakaikan adalah baginda Ibrahim. Dari situlah hadirin kita diminta oleh agama supaya kain kafan kita bagus, tidak mahal tapi rapih, bagus. Karena di padang mahsyar setelah itu, setelah fase syafaatnya, kita akan dipakaikan sesuai dengan pakaian kita yang dibalut kain kafan di tubuh kita ini. Baik hadirin, kemudian bagaimana peristiwa padang mahsyar? Kita buka saja hadisnya pada riwayat Imam Bukhari, nomornya pun pada 4435. Memang sudah cukup jauh ya. Ini diantaranya jadi hadirin begini, hadis padang mahsyar dengan hadis syafaat ini bersatu dalam hadis ini. Jadi kita gabungkan kebangkitan di padang mahsyar, kemudian juga hadis yang disebut dengan syafaat. Nah, ataupun keadaan padang mahsyar itu digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Abasa wa Tawalla, ya, pada 2 ayat 1 sampai 2 ayat 2.
surat ke-80 ayat ke-34, ayat 35, 36, 37. Ini keadaan kita di sana, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seseorang berlari daripada saudaranya. Tidak kenal itu dengan saudara kandungnya di padang mahsyar. Saking gentingnya. Wa ummihi wa abih, bahkan dari ibu dan ayahnya tidak saling kenal. Wa sahibatihi wa banih, dengan istri dan anak-anaknya bahkan tidak kenal. Begitu gentingnya keadaan di padang mahsyar. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yugnih, karena saat itu seluruh manusia mempunyai beban yang sangat berat pada saat itu. Lari seorang dari ayah kandungnya, ibu kandungnya, anak istrinya, dari anak-anaknya, dari saudara kandungnya. Saking gentingnya keadaan padang mahsyar. Akhirnya hadirin, supaya urusan kita dipermudah di padang mahsyar, maka saat itu kita belum berani untuk mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita, tidak. Bahkan kita juga tidak bisa untuk angkat tangan itu, Pak. Saking takutnya di padang mahsyar. Ya Allah, tolong kami di padang. Tidak berani. Kita saat itu di padang mahsyar hanya mengandalkan kesolehan orang-orang soleh. Kita di padang mahsyar cuma berani minta pertolongan, mencari syafaat dari orang-orang soleh. Makanya hadirin, kalau di padang mahsyar nanti kita akan mendapat pertolongan dan syafaatnya, satu syaratnya, Pak, yang paling mutlak, kita harus jaga iman Islam kita dan mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tidak punya kalimah ini, habis sudah harapannya. Tidak akan dapat pertolongan daripada orang-orang soleh di padang mahsyar nanti. Baik, hadirin, akhirnya kita semuanya berlari kepada orang soleh. Kita tidak bisa tuh mengandalkan daripada amal soleh kita. Kita bisa mengandalkan kesolehan para nabi saja. Nah, ini kalau begitu saya tuliskan setelah padang mahsyarnya, karena memang hadisnya berbarengan dengan padang mahsyar ini, bahwa syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma. Kita masuk langsung kepada fase syafaatnya. Syafaatul uzma ini di padang mahsyar. Atau kalau kita mau tuliskan dulu bahwa apa sih sebenarnya syafaat itu? Hadirin, syafaat adalah pertolongan di akhirat untuk orang-orang beriman. Jadi yang tidak beriman sudah habis harapannya. Bahkan Allah turunkan 2 ayat untuk Nabi, untuk baginda Muhammad SAW sebagai pemberi pertolongan terbaik di padang mahsyar. Jadi syafaat adalah pertolongan, ya, pertolongan di akhirat untuk orang-orang beriman. Asal meninggal dalam keadaan keimanan saja, tetap akan mendapat pertolongan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, maka perlu dipertahankan ini. Karena kalau orang sudah meninggal dalam keadaan tidak beriman, habis harapannya. Contohnya, ini ayatnya pun pembagian ini sudah sering kita bicarakan. Yang pertama, orang mati dalam keadaan musyrik, dia tidak akan mendapat pertolongan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapat ampunan dari Allah taala. Ini ada dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billah,
maka siapa orangnya yang mensekutukan Allah, yang menduakan Allah Ta'ala, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berbuat kesalahan, dosa yang teramat besar. Yang kedua adalah orang yang diharamkan untuk mendapat syafaat. Orang yang mati dalam keadaan kafir, sekalipun dari ahli kitab, sekalipun dia mengamalkan kitab Taurat dan Injilnya pada zaman sekarang, karena kitab-kitab itu tidak boleh diamalkan sama sekali, sudah ada kelengkapannya dalam Al-Quran. Kitab-kitab langit itu cukup kita imani saja, untuk mengamalkannya tidak boleh. Baik, yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang beramal dengan kitab yang Nabi Muhammad sudah diutus, tetap disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang kafir. Itu dalilnya mudah sekali kita dapati dalam surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Ayat ke-6-nya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Hadirin, orang kafir ini ya, dalam surat Al-Bayyinah tadi, ini pun tidak akan diampuni dosanya dan tidak akan mendapat syafaat. Yang ketiga, yang mati dalam keadaan murtad. Siapa bilang semua agama masuk surga, hadirin? Tidak boleh Anda, tidak boleh umat Islam punya keyakinan semua agama masuk surga. Agama di sisi Allah cuma Islam saja. Ini akidah kita, dan akidah itu memang masalahnya setrik. Kalau seorang yang mati dalam keadaan murtad, Allah yang katakan sebagai penghuni neraka, enggak ada ampunan lagi itu. Jadi hadirin, jangan terkecoh ya keimanan kita dengan pemahaman-pemahaman sempalan, dengan omongan-omongan siapapun bahwa semua agama benar masuk surga. Tidak benar. Mana dalilnya semua agama masuk surga? Para jamaah, orang yang mati murtad ini Allah katakan amalnya hapus. Boleh kita buka dalam Al-Baqarah 217-nya itu. Kita ambil dari pertengahan menuju akhirnya. Allah sendiri yang firmankan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Coba kita buka dulu. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa orangnya yang murtad dari agamanya, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Islamnya, fayamut wa huwa kafir, maka apabila dia mati dalam keadaan kafir, kata Allah, Allah kecam bagi orang yang meninggalkan tauhidnya Allah Ta'ala. Allah kecam bagi orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Wa may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya, maka kalau dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka itulah mereka orang-orangnya yang amalnya hapus dunia akhirat, fid dunya wal akhirah, hapus sudah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Maka hadirin, jagalah iman kita, iman keluarga kita, iman masyarakat kita. Sekalipun kita tetap wajib menghormati agama yang ada di negeri tercinta Indonesia ini, yang diakui dalam Pancasila dan UUD 45, kita mengakui keberadaannya. Tapi agama di sisi Allah cuma Islam. Contohnya Ali Imran 19 itu yang paling gampang. Inna dina indallahil Islam. Baik, ini bicara syafaat memang saling berkaitan. Karena orang yang mati nomor 3 ini dalam keadaan kafirnya tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad, para malaikat, para nabi, orang-orang beriman, anak-anaknya yang soleh, tidak bisa. Yang keempat, orang yang mati dalam keadaan munafik akidah. Munafik akidah ini adalah orang-orang yang dia, yaitu zohirnya beriman, ngakunya orang Islam, hatinya kafir kepada Allah. Ini persis kalau dikatakan sebagai musuh dalam selimut,
ya, menggunting dalam lipatan, ataupun yang dikatakan sebagai apa? Musang berbulu domba. Ini ada dalam surat An-Nisa ayatnya 145. An-Nisa pada 145, bahkan kedudukan neraka mereka Allah sebutkan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada tempat neraka yang paling bawah. Disebut oleh Allah nerakanya itu. Walan tajidalahum nasira, dan kamu wahai Nabi Muhammad tidak bisa menolong mereka dan tidak bisa mendapatkan satu orang penolong untuk mereka di akhirat nanti. Ini ayat-ayat ini kita tampilkan Bapak Ibu supaya kita jaga dan kita meraih syafaat. Umat Islam punya dosa sebesar apapun, selain bukan syirik, kafir, murtad dan munafik akidah, tetap dapat jaminan syafaat dari Nabi, asal jangan dia memudahkan, menghalalkan perbuatan dosa. Ini innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Untuk masalah ini Allah turunkan 2 ayat. Kami tekankan lagi Pak, masalah akidahnya dulu nih, supaya janganlah mati seseorang itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. 2 ayat diturunkan untuk baginda Nabi dalam surat At-Taubah. Surat ke-9 pada ayat ke-80 dan 84-nya. Allah firmankan, ini ayat untuk Nabi Muhammad terutamanya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi Muhammad, kamu minta ampunan ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 kali ataupun lebih, falayyaghfirallahu lahum. Allah tidak akan ampuni dosa mereka. Kamu tidak bisa menolong mereka. Kamu tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ayat ke-84-nya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Nabi Muhammad, jangan kamu solatkan ke salah seorang di antara mereka yang mati selamanya dalam keadaan tidak beriman. Wala takum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk menyolatkannya, untuk mendoakannya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena sungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wahum fasiqun, dan mereka matinya dalam keadaan fasik yang berat tadi. Fasik yang paling berat ada 4 tadi Pak. Mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan munafik akidah. Nah, ketika kita meninggal dunia tetap dalam keadaan iman, sekalipun dia punya dosa yang begitu banyak, tetap Nabi akan pasang badan hadirin. Kalau boleh ini bahasa gaulnya, syafaat adalah syafaat pertama yang akan diberikan, diizinkan oleh Allah. Dalam ayat kursinya kan gitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat? Illa biizni, kecuali dengan izin siapa? Allah. Sehingga nanti di padang mahsyar Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, bahkan dari 124.000 nabi enggak disebut itu namanya dalam hadis yang akan kita bicarakan kemudian. 5 orang, 25 nabi Pak ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. 25 nabi pun yang wajib kita ketahui di padang mahsyar tidak semuanya disebutkan oleh Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa berikan syafaat nanti di akhirat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka kami tampilkan dulu sejenak hadisnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, aku tetap akan berikan syafaat kepada umatku sekalipun mereka punya dosa besar. Asal jangan dia menghalalkan perbuatan dosa. Kalau seorang muslim menghalalkan perbuatan dosa, berarti dia sudah tidak mendapat hak syafaat karena sudah murtad.
Tapi kalau dia tergelincir dalam perbuatan dosa yang dia mengetahui itu salah, tapi dia mengakui dan dia menyatakan dirinya bersalah, maka dia tetap akan mendapat hak syafaat ini. Contohnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah 1139, Nabi bersabda bahwa maksud saya yang kita yang 4000 saja. Pada 4452 Nabi katakan, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, berarti di padang mahsyar. Jadi memang alam padang mahsyar bersatu dengan hadis syafaat, kejadiannya itu. Syafaatku nanti di hari kiamat di padang mahsyar, li ahlil kabair min ummati, teruntuk bagi umatku sekalipun yang punya dosa besar, al kabair. Baik, sekarang kita masuk poin-poinnya. Yang pertama hadirin, yang tadi sudah saya tulis tapi tertunda karena 4 macam ini belum kita tekankan, ya. Jadi tekankan hadirin, tekankan masalah keimanan ini, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan beriman. Itulah yang Allah firmankan selalu dalam ayat 102 Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik hadirin, yang pertama syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat baginda Nabi di padang mahsyar. Teruntuk hanya untuk umatnya saja. Ini hadisnya ada dalam riwayat Imam Bukhari, nomornya 4435 di Maktabah Syamilahnya ini. Hadis yang sangat saya katakan cukup panjang, dan ini kejadian pertama kali pas kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Saya tulis dulu hadisnya biar keluar di layarnya. Nah hadirin, ini keadaan di padang mahsyar. Kata baginda, ana sayyidun nas. Ini manusia berarti udah dibangkitkan nih Pak Ustadz. Padang mahsyar tuh di mana? Ya setelah kematian kita. Yang jelas bukan di bumi ini. Ini satu tempat sangat luas. Kata baginda, ana sayyidun nas, aku pemimpin manusia seluruhnya pada hari kiamat. Dari sabda Nabi ini loh sayyid. Kita ngucapin sholawat pakai sayyidina itu dari sini, karena sayyidina itu pengakuan Nabi, ana sayyidukum, ana sayyidun nas. Jadi kita bersolawat ada yang pakai sayyidina. Dari ulama-ulama kita mengatakan dalilnya diantaranya ini, karena sayyid itu adalah ucapan Nabi, aku sayyid, makanya kita panggil Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, aku adalah pemimpin kalian pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik, kalian tahu tidak kenapa aku menjadi pemimpin kalian pada hari kiamat? Saat itu manusia, secara singkat saja, manusia dalam keadaan yang sangat galau. Mereka dikumpulkan di satu padang, di satu medan, di satu lapangan yang sangat luas, matahari 1 mil, ada satu pandangan menuju kepada mereka semuanya. Mereka pun tidak dalam keadaan berpakaian. Akhirnya mereka tidak berani untuk mengangkat tangan pun berdoa, ya Allah tolong kami, percepat kami keadaan kami di padang mahsyar. Tidak berani. Mereka cuma mengandalkan kesolehan orang-orang soleh yang paling soleh saat itu. Akhirnya semua manusia datanglah ke Nabi Adam. Wahai baginda Adam, isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, tolong kami wahai Adam, berikan syafaat kepada kami, kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak memandang, ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balaghana, tidaklah kamu memandang wahai Nabi Adam keadaan kami yang sangat menyedihkan, menakutkan di padang mahsyar ini? Maka Nabi Adam berkata, kata baginda Adam, inna rabbi qad ghadibal yaum, wahai anak cucuku, hari ini merupakan puncak murkanya Allah Ta'ala, yang Allah tidak ada kemurkanya lebih hebat kecuali di padang mahsyar ini. Adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, adanya musibah-musibah di dunia ini, itu murka Allah. Tetapi bukan pada puncaknya. Puncaknya murka Allah Ta'ala ada di padang mahsyar nanti. Singkat cerita, kata Nabi Adam, Tuhanku dalam keadaan murka yang sangat hebat.
aku malu memberikan syafaat kepada kalian. Kata baginda Adam, nafsi, 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 sendiri-sendiri aku pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, wahai anak cucuku. Kenapa wahai Nabi Adam, Tuhan tidak bisa memberikan pertolongan kepada kami? Kata baginda Adam, wa innahu nahani anis syajarati fa asaituh. Dulu di surga saya dilarang untuk mendekati satu pohon itu yang kita kenal buahnya namanya buah apa? Buah khuldi gitu ya. Kita dilarang, kami dilarang untuk, kata Nabi Adam, saya dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon itu. Bukan cuma kami dekati, kami ambil, kami makan buahnya, sehingga baju surga kami terlepas, dan kami mengambil untuk menutup aurat kami miwarakil jannah, daripada daun-daun besar di surga. Inilah yang menjadikan aku beban di padang mahsyar, tidak bisa menolong kalian wahai anak cucuku. Tetapi Nabi Adam tidak lepas tangan. Beliau tetap memberikan rekomendasinya. Kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh, sana kalian pergi kepada Nabi Nuh, mungkin Nabi Nuh bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Ya, akhirnya hadirin, kita datanglah kepada baginda Nuh alaihissalam. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami, berikan pertolongan kepada kami. Kata baginda Nuh, wahai anak cucuku, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Aku pernah mendoakan akan kehancuran orang-orang kafir yang mereka saat itu menolak dakwahku. Mereka menghinakanku, melemparkan aku dengan batu, dengan kotoran, sehingga doa saya pun seakan-akan menjadi doa yang sangat kejam. Dan itu diabadikan doanya oleh Allah Ta'ala dalam surat Nuh pada ayat ke-26-27. Ini yang menjadi beban Nabi Nuh, tidak bisa memberikan syafaat di padang mahsyar nanti hadirin. Ya, ada dalam surat Nuh pada surat ke berapa, 70 atau 71. Di situ Allah ceritakan pada ayat ke-26-nya itu, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di permukaan bumi ini dari orang-orang kafir, dayyara, habiskan mereka semua. Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Kalau engkau hidupkan mereka satu orang saja atau beberapa orang kafir, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi yang pendurhaka dan juga kufur kepada engkau ya Allah. Habiskan mereka. Tapi kata Nabi Nuh, ini yang menjadi beban beliau di padang mahsyar. Kata baginda Nuh, nafsi, 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 sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Nabi Nuh pun tidak berlepas begitu saja. Beliau memberikan rekomendasi. Kata baginda Nuh, idhabu ila Ibrahim, wahai anak cucuku, sana kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Hadirin, berarti sudah berapa nabi dilewatin tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Nuh, ya, Adam, Idris sudah lewat itu. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Ya, berarti Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Idris sudah tidak disebut. Kata baginda Nuh, pergilah ke Nabi Ibrahim, mungkin beliau bisa memberikan pertolongan kalian di padang mahsyar. Tapi baginda Ibrahim yang namanya kita sebut 5 kali dalam sholat kita, dalam tahiyat akhir kita, satu-satunya nabi yang disebut dalam syariat mulia terakhir umat Islam ini, baginda Ibrahim. Kita saat itu bersangka baik yang sangat besar, berharap yang sangat besar kepada baginda Ibrahim bisa menolong kita di padang mahsyar daripada yaitu kegalauan, ketakutan di padang mahsyar yang begitu hebat. Tetapi kita lihat apa kata Nabi Ibrahim, nafsi, 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 wahai anak cucuku, aku pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Jadi Bapak Ibu, ya, ini kan guru-guru kita yang ngajar di sini juga banyak habaib nih. Ya. Kadang kita diundang nih maulidan sama Habib Abdullah Condet sama Habib Fulan-Fulan gitu ya. Kita pun malu gitu ya. Karena mereka zuriat daripada keturunan Nabi. Tapi untuk membesarkan hati ini, saya pun meyakinkan, saya juga keturunan Nabi ini, Nabi Adam gitu ya. Kita kesemuanya keturunan siapa Pak? Nabi Adam. Jadi muliakanlah nasab Anda ini, karena semua kita bernasab ke baginda Adam. Dan Nabi Adam itu orang Islam, bukan agama yang lain. Jadi kalau anak cucunya sekarang yang agamanya tidak Islam, kesian.
Itu bukan agama kakek kalian. Baik, ada itu dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Ya, huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah telah menamakan kalian orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Wa fi hadza, dan juga umat akhir zaman Nabi Muhammad ini dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin, akhirnya kata Nabi Ibrahim, beliau angkat tangan, saya tidak berani. Kenapa wahai baginda Ibrahim? Kata baginda Ibrahim, inni qad kuntu kadibtu salas kadibat. Aku pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Baginda Ibrahim umurnya kurang lebih 200 tahun, bohongnya cuma 3 kali, Pak. Berarti kalau dirata-ratakan setiap 80 tahun baru bohong sekali. Itu pun bukan bohong beneran. Itu kalamnya kalam tauriyah. Ya. Kalam, satu ucapan yang untuk menghindarkan mudorot yang lebih, padahal itu bukan bohong. Contohnya yang pertama, istrinya Bunda Sarah kan sangat cantik. Ditanya sama raja yang zolim, Ibrahim ini siapa? Kalau baginda Ibrahim menjawab, ini adalah istriku, maka akan mudorot kepada keluarganya. Makanya beliau menjawab, hadihi ukhti, ini adalah saudariku. Bohong nggak kira-kira? Kayaknya bohong, padahal bukan. Hadi ukhti, ini saudariku, maksudnya saudara seiman. Ya, sebenarnya bukan bohong, tapi karena derajatnya seorang nabi, ucapan kayak begini pun jadi seperti apa? Kebohongan. Yang kedua, ketika beliau diajak untuk keluar dari kampungnya, maka kaumnya berkata, kaumnya mengajak, wahai Ibrahim, ayo kita pergi. Kata Nabi Ibrahim, inni sakim, aku sakit. Padahal beliau tidak sakit seperti sakit medis begitu. Maksud beliau sakit adalah sakit hatinya, imannya, melihat kaumnya dan pamannya menyembah berhala. Yang ketiga itu bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika ditanyakan, man fa'ala bi alihatina hada ya Ibrahim, Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim berkata apa? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tuh, tanya yang gede itu. Kalau bisa ngomong, orang nggak bisa ngomong kok disembah. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan beliau terang-terangan menyatakan, tuh yang hancurin yang besar, karena dikalungin apa? Kampak. Tapi tanyalah coba, orang nggak bisa bicara kok disembah. Tapi karena derajat seorang nabi, ya, dalam kaidah disebutkan bahwa hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang abror, orang-orang yang rajin yang berbuat kebaikan, itu menurut pangkat derajat para nabi muqarrabin menjadi dosa baginya. Ya, menjadi satu kesalahan kayaknya seperti ini. Baik. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, idhabu ila Musa, sana kalian pergi ke Nabi Musa. Para jamaah, kita berharap besar juga baginda Musa bisa memberikan pertolongan. Karena baginda Musa ini bergelar, satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah. Orang yang bisa diajak bicara oleh Allah. Wa yukallimullahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Makanya para nabi yang disebutkan di padang mahsyar ini semuanya punya gelar. Nabi Adam Sofiyullah, Nabi Nuh Najiyullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah. Akhirnya kita minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, apalagi bebanku sangat berat. Aku pernah meninju seorang Kipti, anak buahnya Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, mati Pak sekali tinju. Kenapa? Karena kekuatan tenaga Nabi Musa setara dengan 3.000 laki-laki dewasa ini, kekuatan tenaganya itu. Kekuatan tenaga para nabi itu setara dengan 3.000 laki-laki dewasa seperti kita. Hadirin, ini pun difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas pada ayat ke-15-nya. Fastaghathahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwih fawakazahu Musa faqada alaih. Itu ada tuh dalam surat ke-20, surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-15-nya itu. Fawakazahu Musa faqada alaih, ditinju sama Nabi Musa, faqada alaih, mati. Kata Nabi Musa, inilah bebanku di padang mahsyar, saya tidak berani untuk memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi Musa berkata, idhabu ila Isa, sana kalian minta pertolongan kepada Isa bin Maryam.
yang satu-satunya Nabi masih hidup, hadirin, dengan kesepakatan para ulama. Kalau Nabi Khidir, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang menyatakan masih hidup. Tapi kalau Nabi Isa, ulama ahli sunnah wal jamaah semua sepakat, beliau masih hidup, ada di langit kedua, ditemui oleh baginda Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Ya, beliau tidak dibunuh oleh Yahudi, beliau tidak disalib, tetapi diangkat ke langit dan dipelihara oleh Allah, akan diturunkan satu waktu pada pemerintahan Imam Mahdi yang akan datang. Tempat turunnya pun sudah disebut dalam hadis-hadis yang sahih, terutama riwayat Imam Muslim, yaitu di Masjid Manarah Al-Bayda, Masjid Menara Putih di Damaskus Timur. Ini kita punya harapan kepada baginda Isa terakhir, wahai Nabi Isa, berikan pertolongan kepada kami. Apa kata Nabi Isa? Beliau tidak menyebutkan beban beliau. Kurang lebih beban beliau adalah, kata para ulama, bagaimana saya bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Aku disembah dan ibuku. Aku disembah sebagai Tuhan dan ibuku, kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sana kalian minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan kita terakhir, Pak. Yang disebut oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar saat itu bukan anak cucunda beliau, bukan Ibrahim, bukan Qasim, bukan Abdullah, bukan Sayyidah Fatimah, bukan istri-istri beliau Aisyah, Khadijah, Juwairiyah, Sofia dan yang lainnya. Bukan yang sebut menantu dan mertua tercinta beliau, Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi yang disebut oleh beliau, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Saat itulah kita mendapat syafaatul uzma dan keberadaan kita di padang mahsyar dimudahkan. Hadirin, kita mau kasih satu trik, tip ya, untuk mudah kita mendapat syafaat Nabi. Jangan tinggalkan baca sholawat minimal 1 hari 100 kali. Kalau Anda orang yang sangat sibuk, bacalah sholawat Jibril yang paling gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca sehari 100. Kalau diantara kita sudah ada yang istiqomah baca sholawat ini 100, niatkan sebelum mati kita bisa istiqomah sehari baca 1000, untuk segera di padang mahsyar kita mendapat kedekatan dengan Nabi SAW. Baik, kita karena memang saling berkaitan, saya tampilkan saja hadisnya, riwayat daripada Imam Tirmidzi. Hadirin, jadi di padang mahsyar kita akan mendapat syafaat. Ini bergantung juga kepada banyak atau tidaknya kita baca sholawat. Makanya para jamaah yang ikut kajian ataupun yang sedang mendengarkan secara online, ini penting untuk kita saling ingat mengingatkan. Hidup kita ini akan berakhir, dan padang mahsyar yang barusan kita bicarakan akan hadir di hadapan kita. Cepat atau lambat akan hadir. Yang pasti di padang mahsyar saat itu yang bisa berbicara, yang bisa memberikan poin-poin kebaikannya, belum sholat, puasa, zakat, haji, umroh kita, tetapi baru sholawat. Dari sini Nabi bersabda, saya tuliskan dulu hadisnya. Hadisnya bunyinya begini, ya, kata baginda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya solatan, orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. Ini sudah ada, ya. Jadi kaitannya hadis ini dengan padang mahsyar, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi yang paling mudah untuk mendapatkan syafaat. Nih kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. Jangan tinggalkan sholawat. Baik, kita masuk fase syafaat nomor 2-nya. Ini poinnya cukup banyak, hadirin. Sudah jam 1 ya Pak. Masih lanjut Mas? Emang sampai jam berapa biasanya? Jam 2? Setengah 2? Lama juga ya? Agak kelingan kepala saya. Kebetulan saya lagi kurang sehat memang. Ya baik, nggak apa-apa. Kita lanjut nomor 2-nya. Para jamaah, syafaat yang kedua adalah ini
pelajaran hari ini cukup penting Pak untuk kita perbaiki kualitas iman, ilmu dan ibadah kita. Ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah-masalah di padang mahsyar nanti yang berupa syafaat. Tapi belum masuk. Yang kedua masih tentang syafaat Nabi. Para nabi pun mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Para nabi sudah berdiri di depan pintu surga, tapi belum bisa masuk. Dan Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau tidak akan enak masuk ke dalam surga dengan melengang tanpa memikirkan keadaan umatnya yang sudah masuk neraka atau dalam keadaan penghisaban yang sangat berat. Nabi tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak akan ongkang-ongkang kaki seperti ini dalam surga, sementara umatnya masih dikejar-kejar dengan alam penghisaban, dengan macam-macam daripada yaitu keberadaan di mahkamah Allah Ta'ala. Sampai para nabi pun sudah berdiri depan pintu surga ini. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan sebagainya. Tapi belum bisa masuk. Karena Nabi Muhammad dalam keadaan yang sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Kan umatnya macam-macam nih Pak. Ya, perbuatannya pun aneh-aneh juga gitu ya. Makanya paling tidak ya, daripada hamba-hamba Allah naudzubillah yang mereka tidak ibadah, yang sholatnya masih jarang-jarang, yang tidak menutup aurat, asal mereka tetap meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih ada harapan. Saya katakan ini kalau memang sudah terlanjur mereka seperti itu, kalau matinya tetap dalam keadaan keimanan, disolatkan, tetap masih ada harapan. Baik, kita buka hadisnya. Syafaat untuk para nabi ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Kata baginda, ati babal jannah, aku mendekati pintu surga. Kemudian fa'astaftih, aku minta dibukakan pintu surga. Sahih Muslim pada 507, masih awal-awal nomornya dari 7000 sekian hadis. Saya mendekati pintu surga, kata baginda Muhammad SAW, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa'astaftih, kemudian aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, berkatalah malaikat penjaga surga. Masya Allah hadirin, rupanya penjaga surga ini, malaikat penjaga surga tidak kenal wajah Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Anda jenderal bintang 4, Mas Jimmy, ya, Anda masuk ruangan Anda, ajudan itu apa, atau apa, boy office-nya, office boy itu ya, ataupun yang tugasnya di seperti itu, nggak kenal Anda, kamu siapa? Kira-kira diapain Bang? Pak gitu ya, kamu nih nggak kenal aku, bintang 4 nih gitu. Nabi Muhammad tidak seperti itu, beliau sangat low profile. Malaikat bertanya ini, aku sudah berada di depan pintu surga, aku minta buka. Kata malaikat khazin penjaga surga, man anta, kamu siapa? Berarti kan malaikat ini nggak kenal wajah Nabi Muhammad. Kamu siapa? Nabi Muhammad menjawab landai saja Pak, suara tidak meninggi, tetap low profile, tetap santun. Kata Nabi, fa'akul, aku menjawab, Muhammad, aku Muhammad Mas. Dari situlah malaikat penjaga surga berkata, oh kamu toh, bika umirtu, ini dia kamu yang saya tunggu-tunggu. Allah larang aku untuk buka pintu surga. La abtah li ahadin, aku tidak boleh membuka pintu surga tuh untuk Nabi Adam, untuk Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh sampai Nabi Isa, tidak boleh aku buka kecuali kamu dulu. Rupanya kamu tuh yang namanya Nabi Muhammad. Silakan, ini kuncinya. Jadi pintu surga Nabi Muhammad buka, barulah para nabi bisa menikmati surga. Para nabi pun masuk surganya dengan, yaitu Nabi Muhammad SAW membukakan pintu surga bagi mereka. Baik, hadirin, yang ketiga, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ashabul a'raf. Makanya surat ke-7, surat Al-A'raf ini diambil dari nama orang-orang ini.
Ashabul A'raf adalah orang-orang Islam yang nanti ditimbang amalannya itu 50% pahala, 50% dosa. Mereka tidak masuk surga, mereka tidak masuk neraka dulu, tetapi mereka transit di Bukit A'raf. Ini pun Allah tampilkan ayatnya dalam surat ke-7 surat Al-A'raf pada ayat ke-46. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal. Di antara surga dan neraka itu ada pembatasnya. Ya. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di Bukit A'raf ada sekelompok laki-laki, sekelompok manusia. Ya'rifuna kullam bisimahum, yang mereka bisa mengetahui itu dengan ciri-cirinya. Jadi ini penduduk A'raf, yaitu orang Islam yang amal solehnya 50, dosanya 50%. Nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka juga. Berada di Bukit A'raf. Ini surga, ini neraka. Ya, kalau mereka melihat ke surga, mereka berkata, "Ansalamun alaikum." Kalian enak ya, sudah masuk surga. Ya Allah, tetapi lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Penduduk Arab tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat-sangat ingin masuk ke dalamnya. Tetapi wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kalau mereka menghadap ke sebelah kiri penduduk neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, kami takut ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ke dalam neraka jahanam ini ya Allah. Inilah umat Nabi, nanti ada sekelompok manusia muslim, muslimah yang berada di Bukit A'raf. Amal solehnya 50, amal jahatnya 50 ketika sudah ditimbang. Akhirnya kita buka hadisnya. Hadisnya cukup jauh. Riwayat Imam Tabrani dalam kitab hadis beliau namanya Mu'jam Kabir. Ya, di sini Nabi bersabda, nomornya pun sudah 11.454. Kata baginda, wa ashabul a'rafi, dan penduduk Bukit A'raf, yadkhulunal jannata, akhirnya mereka bisa masuk surga, bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau di antara kita ada yang jadi penduduk A'raf, ini juga udah bagus Pak, karena dia tidak masuk neraka, itu tetap dicari sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat cukup mengerikan Pak. Syafaat Nabi kepada umatnya yang sudah masuk neraka jahanam. Ini berarti amal jahatnya 51, amal baiknya 49. Atau amal jahatnya, dosanya 55, 70% atau 80%, sementara amal baiknya cuma 30%, 20%. Baik, nomor 4, syafaat Nabi untuk umatnya di neraka jahanam. Pak Ustadz, berarti ada umat Islam masuk neraka. Betul, tapi nerakanya tidak kekal. Gitu. Cuma mengerikan juga ini Pak. Ya, sebab api neraka itu panasnya 70 kali lipat api paling panas di permukaan bumi ini. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang berada di dalam neraka. Ini pun hadisnya ada dalam riwayat Imam Bukhari. Kata nih dalam riwayat Imam Bukhari, yukhraju qaumun minan nar, pada 6198 akan dikeluarkan umat Islam yang mereka dosanya lebih berat daripada amal baiknya, minan nar, dikeluarkan dari api neraka, bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk ke dalam surga, yusammunal jahannamiyin, mereka disebut sebagai mantan penghuni neraka jahanam. Nah, hadirin, kalau ditanyakan, Pak Ustadz, ini siapa kira-kira orang Islam seperti ini? Mereka adalah orang Islam yang mati dalam perbuatan dosa,
Yang kedua, orang Islam yang berbuat dosa belum bertobat sampai matinya. Di antaranya itu. Contoh, ada orang Islam lagi berbuat dosa mati, kan nggak sempat bertobat itu. Itu dia bisa masuk neraka seperti ini, ya. Ataupun orang Islam punya dosa tapi nggak bertobat-tobat, maka dia masuk neraka, tapi tetap akan ditolong oleh Nabi SAW. Hanya saja, kalau kita sudah mengetahui dalil ini, tidak boleh kita mengatakan berandai-andai, kalau gitu nggak apa-apa deh Ustadz, saya jadi orang yang kayak gini deh, yang penting kan tetap dapat syafaat. Tidak boleh. Berarti itu kita menantang siksa Allah Ta'ala. Yang kelima, sekarang yang kelima, kita bahas dari yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita, sisa umur kita, saya katakan. Karena umur kita, hadirin, di hadapan hari akhirat itu cuma 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Berarti kalau 1 hari di sana, 1000 tahun di sini, 12 jam di akhirat, 500 tahun di sini, 6 jam di akhirat, 250 tahun di sini, 3 jam di akhirat, 125 tahun di sini. Berarti kalau 1,5 jam di akhirat, itulah umur kita 60 sampai 70 tahun. Sekarang kalau kita sudah di atas 30-40 tahun, berarti sisa umur kita, Pak, bukan 1,5 jam lagi. Tinggal berapa menit aja nih. Ada yang mungkin tinggal 40 menit, Pak. Betul? Matematikanya begitu. Coba dibuka aja surat Al-Hajj ayat ke-47, surat ke-22. Allah katakan, wa inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di sini. Jadi kalau 1,5 jam di akhirat, itulah umur kita 60-70 tahun. Sementara kita udah 30-40, ada yang 50. Berarti tinggal 20 menit lagi, hadirin, kita hidup ini. Maka yang nomor 5, hadirin, kita mengetahui bahwa kita mengetahui bahwa anak-anak soleh ini yang kita didik akan bisa memberikan syafaat. Ini termasuk aset terbesar kita. Baik, yang nomor 5 kita tulis saja, anak soleh memberikan syafaat untuk ayah ibunya. Wah, ini hebat, Pak. Syaratnya, anak dan orang tuanya ini punya ikatan keimanan. Kalau tidak punya ikatan keimanan, habis sudah. Baik bapaknya non-muslim atau anaknya muslim, atau anaknya non-muslim, bapaknya muslim, tidak bisa. Ikatannya harus beriman. Makanya kalau ada orang murtad dibilang nggak apa-apa, yang murtad masih bisa masuk surga, saya mau menangis dengernya itu, Pak. Dari mana dalilnya? Ngeri ini akhir zaman kayak begini, Pak. Orang semau-maunya bisa bicara tanpa dalil, cuma pakai logika-logika. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang ateis. Alah, kamu yakin sama gitu-gituan. Kalau ada kita ketemu sama orang begitu, Pak, perbanyaklah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak usah berdebat, udah. Kalau Anda ikut berdebat pakai logika, bisa kalah. Anda bisa ikut nanti. Tinggalkan. Nggak ada waktu lagi kita untuk berdebat, Pak. Tinggal perkuat amal soleh saja, udah. Mau berdebat sama orang kayak begitu, kayak mau berdebat sama sesama orang Islam yang masalah tahlil, masalah ini, yang menyatakan bid'ah, nggak ada waktu lagi, hadirin. Perbanyak amal soleh saja sudah. Nah, ini syafaat anak soleh kita masih bisa kita manage, masih bisa kita usahakan supaya anak kita menjadi anak soleh dan mendoakan kita. Kita pun sekarang yang hadir, kita bisa menjadi anak soleh untuk mendoakan bapak ibu kita sudah meninggal. Setiap kita doakan setiap sholat 5 waktu kepada bapak ibu kita, 5 kali bapak ibu kita sehari dinaikkan derajatnya di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad 10.610. Nih kita buka hadisnya. Kata baginda, ya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allahu azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat. Kemudian, ya, seorang pasangan suami istri diangkat derajatnya di akhirat. Kemudian mereka bertanya, ya Rabbi anna li hadih, ya Allah Tuhanku, kenapa derajat kami naik terus ini?
Kenapa derajat aku naik terus? Dari mana itu? Jadi mereka di alam kuburnya bisa melihat. Ya, kenapa derajat saya naik terus ya Allah? Fayaqul, Allah Ta'ala menjawab, bistighfari waladika laka. Ini karena istighfarnya putra-putrimu untuk kamu di dunia ini. Putra-putrimu yang soleh-soleha, yang ibadah, yang masih berdoa untukmu, derajatmu aku tinggikan. Makanya hadirin, kalau habis subuh kita doa untuk bapak ibu kita, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zuhur demikian, asar maghrib isya demikian. Paling tidak 5 kali setiap hari bapak ibu kita ditingkatkan derajatnya. Ini syafaat anak soleh untuk bapak ibunya. Yang keenam, anak kita yang hafal Quran. Pak Ustadz, anak saya udah pada besar. Cucu Anda Pak, jadikan penghafal Quran. Jadikan ulama, apalagi ulama lebih hebat lagi. Ya. Syafaat penghafal Quran ini diantaranya bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya 10 orang yang diklaim masuk neraka karena dosa-dosanya. Hadirin, ya, jadi ada apa itu? Nih, man qara'al Quran, siapa orangnya yang membaca Al-Quran, wastazharahu, dan hafal di luar kepala, fa ahalla halalah. Syaratnya anak yang hafal Quran ini mengamalkan Al-Quran. Yang halal dibilang apa? Halal. Wa harrama haramah, yang haram dibilang haram. Dia mengamalkan. Adkhalahullah bil jannata, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab Al-Quran tadi. Wasyafa'ahu, dan dia bisa memberikan pertolongan fi asyratin, sebanyak 10 orang, min ahli baitihi, dari ahli keluarganya, kulluhum wajabat lahun nar, yang mereka wajib masuk neraka. Ini diantaranya nomor 6, anak-anak kita yang hafal Quran. Nah Bapak Ibu, sayang nih anak kita kalau cuma belajar sains, teknologi aja, tapi nggak ngerti ilmu agama. Ya, kalau udah kadung, Pak Ustadz, anak saya sudah pada menikah, cucu kita, ya, jadikan mereka menjadi orang-orang yang mengenal Al-Quran, mengenal ilmu agama dengan baik. Nah hadirin, ini diantaranya yang nomor 6. Nomor 7, sekarang kita memahami itu. Ya, kita memahami anak-anak kita bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Bapak Ibu sadar tidak bahwa dalam macam-macam syafaat nanti di alam syafaat itu ada orang tua yang iman amal solehnya lebih baik dari anak-anaknya. Orang tuanya bisa mengangkat derajat anak-anaknya. Kebalikannya, si anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada bapak ibu, tapi kalau bapak ibunya lebih soleh dari anak-anaknya, mereka pun bisa memberikan syafaat. Bahkan ini dalilnya Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala firmankan gitu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Ya, ini diantaranya dalam surat At-Tur pada ayat ke-21. Ingat hadirin, surat At-Tur ayat ke-21 ini adalah merupakan dalil syafaat orang tua soleh untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya. Jadi bisa kebalikan tuh, anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada bapak ibunya. Tapi kebalikan, kalau nanti di akhirat bapak ibunya amalnya lebih baik dari anak cucunya, mereka pun kebalikannya bisa memberikan syafaat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang beriman yang diikuti mereka oleh anak cucunya dalam keadaan beriman. Syaratnya tadi yang saya katakan, bapak ibu anak cucunya semuanya beriman. Kalau murtad saja, kafir saja, musyrik saja, habis harapannya. Apa Allah katakan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan daripada surga
anak cucu mereka dengan surga ayah ibu mereka, kakek nenek mereka. Jadi bapak ibunya ini surganya 100, lalu anak cucunya pun beriman tapi dosanya banyak, bisa tuh diangkat derajatnya dengan surganya bapak ibunya. Bukan, kalau logika kita begini Pak, logika kita, bapak ibunya dapat surga 100, anaknya pun ikut sharing di situ, berarti dia surganya kurang menjadi berapa? 50, karena 50-nya dipakai sama anak. Ini tidak begitu kata Allah. Apa kata Allah? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Bapak ibunya dapat 100, anak cucunya pun diangkat derajatnya menjadi 100. Berarti dalil ini Pak untuk kita para orang tua, kalau kita segudang amal soleh dalam hati kita dan kita bawa ke alam akhirat, kita bisa membawa anak cucu kita juga ke dalam surganya nanti. Gitu. Kemudian hadirin, ya, nanti yang nomor 7-nya adalah yaitu syafaat muslim yang disolatkan, syafaat jenazah muslim. Ini saya tidak tampilkan hadisnya, waktu sudah mau habis, maksudnya tinggal saya bicarakan saja. Syafaat jenazah, syafaat orang-orang, syafaat 40 atau 100 muslim yang menyolatkan jenazah. Makanya kalau orang tua keluarga kita meninggal dunia, usahakan yang menyolatkan itu di atas 40 orang, karena dijamin mereka mendapatkan apa? Syafaat. Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim, ya, tidaklah satu jenazah muslim disolatkan oleh 40 atau 100 pasti akan memberikan syafaat kepada si jenazah yang disolatkan ini. Ini diantaranya nomor 7-nya. Hadirin, nomor ke-8-nya adalah syafaat puasa dan Al-Quran. Ini pun hadisnya cukup jauh, riwayat Imam Abdul Razak ataupun Imam Ibn Abi Syaibah, syafaat puasa dan Quran. Nanti puasa dan Al-Quran di hari kiamat berkata, ya Allah, mereka menjalankan aku ya Allah, siang harinya kehausan, mereka berpuasa ya Allah, demi aku kata puasa, jangan kau sisa mereka ya Allah, aku izinkan untuk menolong mereka. Al-Quran juga tampil, ya Allah, mereka khatamkan aku, mereka amalkan aku, mereka pelajari aku kata Al-Quran, tolong ya Allah, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Maka kata Nabi SAW, dua macam ini yaitu puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ini termasuk yang masih apa ini istilahnya, masih bisa kita usahakan supaya bacaan Quran kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Paling tidak kita khatam 1 bulan sekali, ya. Dan juga puasa Ramadan terutamanya, dengan puasa-puasa sunnahnya nanti juga akan tampil di padang mahsyar untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang orang Islam ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, nomor 9-nya adalah syafaat para nabi, malaikat, dan orang-orang beriman. Nah, yang terakhir ini orang-orang beriman, kita-kita ini. Kalau kita meninggal dunia, kita membawa segudang iman dan amal soleh, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada teman kuliah yang meninggal dalam keimanan, kepada teman-teman SMA kita, kepada teman-teman yang pernah bergaul sama kita. Kalau kita imannya baik, amal solehnya baik, kita bisa memberikan pertolongan juga. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya 7001. Nabi bersabda, fayashfa'un nabiyun, para nabi bisa memberikan pertolongan, wal malaikah, para malaikat juga, wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Yang terakhir hadirin, yaitu syafaat surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dah segini aja dulu ya, 10. Syafaat Al-Baqarah dan Ali Imran, dalam hadis sahih Muslim, Ali Imran dan Al-Baqarah akan datang, ya Allah, orang ini sering baca aku ya Allah, khusus nih. Jadi bukan utuh Al-Quran, tapi suratnya itu Al-Baqarah dan Ali Imran, tuhajan an sahibihima. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang rajin membacanya itu. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, semoga
pembahasan alam mahsyar dan syafaat ini, ya, termasuk perkara yang aplikatif dalam sisa hidup kita. Kita masih bisa menjadi orang tua yang baik, kita masih bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang sukses akan kehidupan dunia terlebih dari akhiratnya, yaitu terlebih akhiratnya, untuk terutamanya dengan bekal iman dan amal soleh dan pelajaran agama yang kita ajarkan kepada mereka. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya, Pak? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa para nabi yang kita wajib kenal, ketahui sebanyak 25. Betul. Padahal ada satu lagi yang disebut Nabi Khidir, tapi tidak termasuk 25. Ya. Apakah juga termasuk yang wajib diketahui sehingga menjadi 26? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Nabi Musa yang membunuh orang Kipti itu atau Nabi Khidir yang membunuh anak kecil itu termasuk dikategorikan dosa membunuh? Baik. Dosa. Kalau untuk ukuran Nabi, apakah termasuk kategori golongan kelompok yang dimasuk dikatakan dosa gitu ya? Baik. Maaf. Yang ketiga, Banyak tadi banget, dikatakan syafaat. Yang dekat dengan Rasulullah pada saat di hari kiamat nanti adalah orang yang selalu banyak berselawat kepada. Yang dikatakan paling banyak itu ukurannya itu adalah ukuran per orang 1, 2, 3 atau ukuran per kelompok. Kalau misalnya katakanlah umat Islam itu 5 miliar misalnya, yang paling dekat itu ukurannya tuh bernomor urut atau satu kelompok gitu. Ya. Yang selanjutnya saya tanya, kalau misalnya tadi dikatakan para nabi pun berharap mendapat syafaat Rasulullah untuk masuk surga. Nah, sekarang bagaimana Nabi Idris yang sudah masuk dalam surga? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, Nabi Khidir termasuk nabi yang bukan 25. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau termasuk yang tidak wajib, ya, tidak wajib untuk diketahui, sebab yang tadi kita sebutkan dari Adam sampai Isa itu di luar Nabi Khidir. Tetapi kan kita bisa baca kisahnya dalam surat Al-Kahfi ketika beliau mengajarkan ilmu kepada baginda Musa alaihi wassalam. Musa, Nabi Khidir gitu ya. Dan ini termasuk yang dipresentasikan hidupnya sampai sekarang oleh para ahli tasawuf terutamanya. Ya, biasa perbedaan seperti itu. Tapi yang jelas, kalau ada umat Islam tidak menghafal Nabi Khidir, tidak apa-apa. Cuma kalau kita orang ngaji, sering baca Quran, insya Allah selalu ketemu kan, ya, otomatis kita mengetahui nama beliau. Dosa membunuh ini dalam tafsir Jalalain disebutkan, ataupun tafsir-tafsir yang lain, bahwa Nabi Khidir membunuhnya itu dengan perintah Allah. Ya, kenapa? Karena setelah dilihat itu ada tanda di sininya, ada tulisan bahwa anak ini tidak akan beriman sampai dewasanya, sehingga ketika dibunuhnya dalam keadaan masa kecil dengan perintah Allah itu tidak termasuk berdosa. Justru kalau dibiarkan akan menjadi beban bagi bapak ibunya yang soleh, begitu. Yang ketiga, syafaat bersolawat ukuran per orang atau kelompok per orang, Pak. Ya. Apa? Nabi Musa juga yang membunuh orang itu apa termasuk kategori dosa? Nabi Musa. Nabi Musa kan tidak membunuh. Yang orang Kipti yang Oh iya, iya itu termasuk
kekeliruan Nabi Musa saat itu, ya bukan Nabi Khidirnya, yang Nabi Musanya. Jadi Nabi Musa membunuh dari para orang Kipti itu memang kekeliruan beliau, tapi ada alasannya. Saat itu beliau diserang, beliau sedang memisahkan, udah jangan ribut, malah ditonjok. Sebenarnya beliau cuma menangkis gini saja gitu, tapi kena gitu, akhirnya mati. Jadi bukan membunuh yang secara sengaja terang-terangan seperti pembunuh-pembunuh yang ada hari ini. Kemudian Nabi Idris, jawabannya tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu. Jadi pemahaman Nabi Idris sudah ada di surga itu tidak tepat. Banyak hadis Allah maksudnya Nabi bersabda, innallaha harrama al jannata 'alal anbiya. Allah sesungguhnya mengharamkan, ya, Allah mengharamkan surga kepada para nabi hatta adkhulaha, sampai aku masuk duluan. Dan Allah mengharamkan surga untuk para umat sampai umatku dulu masuk duluan. Jadi posisi masuk surga pertama Nabi Muhammad, baru nabi-nabi. Setelah itu umat Nabi Muhammad, baru umat nabi-nabi. Jadi mohon maaf, premannya umat Nabi Muhammad itu masih lebih hebat dari wali-walinya Nabi Musa, karena masuk surganya nanti duluan umat Nabi Muhammad ketimbang wali-wali dan ulamanya Nabi Musa. Itu berdasarkan hadis yang cukup jauh, memang kalau kita tampilkan cukup jauh riwayatnya dalam riwayat Imam Tobroni, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Begitu. Ini sudah 4 pertanyaan tadi Nabi Idris. Jadi kata Nabi, aku adalah orang pertama kali yang masuk surga dan pembuka pintunya. Nabi Idris tidak, di bawah Nabi Muhammad. Bahkan beliau tidak disebut sebagai ulul azmi di padang mahsyarnya. Yang ada cuma Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nabi Idris tidak ada. Nabi Sulaiman aja nggak ada. Nabi Yusuf aja yang terkenal tidak ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya. Sebelum ini saya umumkan dulu. Ya, silakan. Silakan. Habib Muhammad Al-Hadad. Baik, terima kasih sekali lagi kepada guru kita Ustadz Maulana LCMA, dan kita doakan mudah-mudahan beliau terus sehat, bisa akan terus mengajar kita semua. Dan sebelum diakhiri doa oleh beliau, insyaallah majelis Sabtu minggu ketiga insyaallah akan diisi oleh Habib Muhammad Alwi Al-Hadad. Untuk itu kami menghimbau kepada para jamaah untuk bisa hadir kembali dan ajak keluarga, ajak rekan saudara dan semuanya untuk bisa hadir di kajian ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang nanti akan terus hadir di majelis ilmu akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan kepada Ustadz Maulana untuk bisa memimpin doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.